Nah, ini kan sekarang ini banyak kasus keracunan siswa yang mengkonsumsi makanan MBG. Nah, Ibu tanggapannya seperti apa nih? Ya, pertama tentu prihatin ya. Nah, lalu ini yang harusnya kan dievaluasi dong kalau pelaksanaannya bermasalah. Sementara pendidikan kita emang dibutuhkan makan atau pendidikan gratis. Kalau menurut saya pendidikan gratis. Kalau kita bicara 350 T di 2026 atau 1,2 triliun hanya untuk makan, sebenarnya 1,2 triliun atau 350 T dalam setahun itu bisa menggratiskan pendidikan, hitungan kami FSGI ya. Mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi gratis. Usulan KDM, bahwasannya uang 15.000 ini diserahkan kepada ibunya saja, orang tua dari murid saja. Itu memang bisa saja menjadi pilihannya. Tapi kalau memang ingin, artinya orang tua kan lebih bisa mengelola, cuma itu nanti jeleknya adalah belum tentu dibeliin makanan bergizi untuk anaknya. Selamat datang di HR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPAI dan Kepala Sekolah SMA 3 Setiabudi, Jakarta. Di sini kami akan membahas berbagai isu, terutama tentang MBG, makan bergizi gratis, yang menimbulkan kontroversial, banyak anak-anak yang keracunan. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Nah Bu, sebelum kita bahas yang masalah MBG ini, Ibu kan pernah menjadi Kepala Sekolah SMA 3 Setiabudi, Jakarta. Dipecat Pak Ahok waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Tapi akhirnya Ibu mengajukan gugatan ke Petun dan menang. Menang sampai level Mahkamah Agung. Jadi tiga tingkat pengadilan saya menang semua. Iya, sebenarnya saya jadi guru 24 tahun. Lalu jadi kepala sekolah sebenarnya kalau dihitung-hitung mungkin 2 tahunan aja. Jadi terus ada kasus itu dan setelah itu saya nggak mau jadi kepala sekolah. Lalu saya ke KPAI gitu. Oh, jadi setelah menang di Petun, diputuskan Ibu tidak mau jadi kepala sekolah lagi, cuman jadi komisioner KPAI. Betul, karena harus jadi perwakilan pemerintah, karena saya kan PNS. Maka harus dapat izin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ASN. Alhamdulillah dapat atas kompensasi tadi ya saya menang. Lalu setelah itu bagus sih, Pemprov betul-betul menawarkan jika memang ingin jadi kepala sekolah. Tetapi saya lebih memilih menjadi komisioner KPAI, biar lebih luas lagi juga. Dan saya pikir ingin mencari pengalaman baru aja gitu. Nah dari KPAI saya kembali menjadi ASN, tapi kali ini saya nggak ke fungsional atau nggak jadi guru, nggak jadi Kepsek lagi, tetapi menjadi struktural di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, juga sebagai Ketua Dewan Pakar nih Federasi Serikat Guru Indonesia. Betul. Karena saya yang mendirikan Federasi Serikat Guru Indonesia. Jadi kami ada 9 orang mendirikan waktu itu karena undang-undangnya boleh, undang-undang guru dosen. Jadi undang-undang itu yang tadinya organisasi guru itu hanya tunggal PGRI, kemudian diberi ruang terbuka membentuk organisasi profesi. Lalu saya ketika itu membangunlah FSG ini, Federasi Serikat Guru Indonesia. Yang tentu saja kalau bikin organisasi kan sesuai dengan tujuan kita ya. Nah, salah satu tujuan kami itu adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Tidak cuma berkualitas, berkeadilan. Dan organisasi profesi guru di pasal 42 itu punya kewenangan untuk punya tugas gitu ya, untuk memang ikut menjaga atau mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Jadi kami pikir itu ya. Jadi pendidikan itu memang harus berkualitas tapi juga adil untuk semua. Betul. Gitu. Terutama guru-guru yang kadang-kadang honornya kecil-kecil. Nah, masih banyak honornya lagi ya. Yang dibayar 150.000 per bulan aja masih ada. Jadi itu memang kalau guru secara penghasilan itu terutama honor ya, saya tidak bicara yang menjadi ASN ya. Kalau menjadi ASN sih biasanya mereka cukup lah gitu, lebih dari cukup malah. Tapi ini kita bicara guru honor yang jumlahnya jauh lebih besar daripada ASN tentunya ya. Dan itu kecil banget lah. Jadi gajinya sekarang itu guru di data kami 150.000 aja masih ada, 150.000 per bulan, dan ada yang dibayar per 3 bulan bahkan. Waduh.
Nah, mungkin itulah yang membuat kualitas pendidikan kita itu menjadi rendah itu, apakah memang begitu juga salah Betul, satunya? salah satunya. Karena gini ya, kita berharap apa sama guru yang kesejahteraannya aja kurang. Betul. Jadi ketika dia aja masih pusing sama makan, masih Iya. pusing ongkosnya, lalu mengajar anak bangsa nih ya. Iya, pikirannya kan nggak fokus betul. lagi. Belum lagi adalah yang mengabdi di daerah terpencil, yang mesti nyebrang jembatan dengan bertaruh nyawa, misalnya Iya. karena jembatannya rusak, Iya. atau harus nggak ada jembatan sehingga harus aliran deras gitu, dan mereka sampai harus ngambil gajinya itu per 3 bulan karena sulitnya medan yang harus Dan nggak ada ditempuh. pula bank-bank di situ Nggak kan? ada. ATM jangan pernah dibayangin Iya. ada mesin ATM kuris, orang wifi-nya aja Iya, nggak nggak ada ada. gitu. Jadi ini yang betul-betul sebenarnya problemnya sangat luas ya. Belum lagi kalau kita ngomong di pendidikan tuh sekolah rusak. Nah, Sekolah rusak tuh banyak banget. Banyak Itu banget. yang menurut saya lebih butuh diperhatikan demi keselamatan guru dan juga anak-anak. nah tadi Ibu kan cerita tentang sekolah yang di 3T kan susahnya dan memang kesulitannya ada. Betul. Tapi ini Bu, saya boleh curhat dikit nih. Kebetulan saya Boleh. sendiri mengalami ini. Aduh, Karena gimana apa? tuh? Karena saya kan punya yayasan, namanya Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Oke. Gak jauh-jauh Bu, saya waktu itu melakukan kegiatan bakti sosial di daerah Pademangan. Masih wilayah Ibu ini, kebetulan Ibu Jakarta kan Utara? Jakarta Utara. Oh, Karena gitu. Ibu kan Sudin Pendidikan Wilayah 2. wilayah Jakarta Utara ini. Saya mau curhat dikit nih, karena begini, saya waktu Gimana? melakukan baksos di sana, saya ngobrol dengan anak-anak sekolah di sana, yang kebetulan memang anak ini adalah anak dari yatim, banyak kan yatim piatu ya. Terus umur 10 tahun dengan keadaan normal maksud kita ya. Tidak 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 ada berkebutuhan khusus. Iya, tidak berkebutuhan khusus. Umur 10 tahun kelas 4 SD. Terus saya tanya, tahu nggak nama saya siapa? Nggak tahu Pak. Ya wajar kalau nggak tahu. Tapi yang jelas begini, di kaos saya ini, saya kan waktu itu pakai kaos. Tertulis nama. Terus yayasan di sini, ini nama saya di Wijaya. Oke. Seperti ini ada nama. Oke. Coba baca nama saya siapa? Nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca, oke. Nggak bisa baca. Wah, dalam hati saya pikir ini kok pendidikan seperti ini gimana mau menuju Indonesia Emas 2045. Kalau pendidikan kita nggak usah bilang yang daerah 3T. Ini di dekat istana loh. Iya, iya. Nggak jauh dari istana, juga di dekat Jakarta Tapi Utara. gurunya nggak ngasih penjelasan tentang anak itu. Nggak, guru itu saya nggak ketemu gurunya. Oh, Maksud saya oke. mungkin ini harus jadi perhatian. Makanya saya sampai sekarang masih merasa terganjal di hati ini, bagaimana saya akan juga nanti ketemu mungkin dengan komisi yang Kalau DPRD, komisi E. komisi kalau DPR RI komisi 10 ya. Kalau di DPR RI komisi 10. Ya, kalau di komisi 10 DPR RI dan juga komisi E ya DPRD. Nah, ini bagaimana supaya pendidikan kita itu harus betul-betul berkualitas. Jangan Ya. sampai SD kelas 4 nggak bisa baca, itu kan kelewatan. Iya, sebenarnya bisa jadi fisiknya nggak apa-apa, tapi kalau secara deteksi Ya, intelektual, bagus. Tapi dari segi bagus ya, nggak ada itu masalah. kemungkinan besar kan deteksi intelektualnya harus dilakukan, berarti biasanya IQ. Dan sebenarnya Pemprov DKI setiap tahun mereka tuh punya program untuk deteksi intelektual bahkan pada level PAUD. Jadi dia bisa dideteksi ke yang lain, ke atasnya gitu. Ya. Jadi bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, kemungkinan besar ini terlewat, tapi itu memang masuk wilayah JU1 ya, karena kita di Jakarta Utara tuh ada 2 pendidikan, saking luasnya. Jadi ada JU1 dan JU2. Nah, tapi anak-anak seperti itu kemungkinan besar ada. Karena sebenarnya ada juga yang SMP, dia mengalami dialeksia. Jadi kayak misalnya huruf yang mirip-mirip tuh ketukar-tukar. Misalnya baju, badu, baru itu bisa Ketukar-tukar. dia ketukar-tukar nulis dan cara dia membaca gitu. Jadi itu pasti juga ada. Nah, ini yang kemudian tidak ditangani dari awal. Jadi betul terima kasih kalau memang itu ada informasi seperti itu, artinya itu kan bisa ditindaklanjuti. Berarti Ya. berikutnya dia harus masuk ke dalam deteksi awal, deteksi intelektual dulu untuk ngecek berapa IQ-nya. Sebab secara fisik memang nggak apa-apa disabilitasnya, tapi di otak kan bisa jadi Ya. gitu. Tapi maksudnya apakah nggak ada kategori ini dari sekolahnya kok bisa lulus sampai kelas 4 SD ini? Ya, dan itu sebenarnya bukan cuma di Jakarta ya, banyak tempat. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya kayaknya mau koordinasi juga ya Iya. nanti untuk tahu juga seperti apa nih, kan harus ditolong ya, kayaknya Iya, harus betul. dibantu. Belum lagi yang kita lihat kan juga kita lihat di TikTok di mana-mana itu ya, di sosmed banyak yang udah anak SMA ditanya Oh, berhitung iya. aja kagak bisa kan. Wah, saya sendiri nggak habis pikir Ya, nih gimana itu. Memang itu PR ya tersendiri PR untuk tersendiri. pendidikan kita. Selain tadi yang nggak bisa baca, Ya. kadang bagi guru juga dilematis. Ketika ini nggak dinaikin, dia udah nggak naik berkali-kali gitu Ya, ya. Mungkin ya. akhirnya dinaikin. Berikutnya udah nggak naik lagi di tahun yang ini, tahun berikutnya dinaikin. Mungkin patokannya adalah ini anak yang penting secara itu masuk terus, lalu mengerjakan tugas walaupun tidak maksimal gitu ya. Hal lain ini kan anak-anak begini harusnya
punya perlakuan khusus, makanya ada sekolah inklusi kan. Tapi saya pahami itu karena tapi memang kalau melihat dari usia jadi ya, satu problem. 10 tahun kelas 4 SD berarti tiap tahun naik nih, nggak ada yang nggak naik nih. Bisa jadi begitu, ya artinya karena dia baru 10 tahun. Iya, gitu. 10 tahun kelas 4 SD kan wajar dari umur 7 sampai 10. Betul, karena ada beberapa kasus juga dia baru masuk SMP itu umurnya udah 15 gitu, dan ternyata berapa kali tidak naik kelas karena tadi ya kelemahannya memang disabilitasnya intelektual. Yeah. Nah ini Bu kembali nih ke isu utama ini yang kita mau bahas masalah MBG ini. Nah ini kan sekarang ini banyak kasus keracunan siswa yang mengkonsumsi makanan MBG. Nah Ibu tanggapannya seperti apa nih? Ya pertama tentu prihatin ya, dan kalau FSG ini Federasi Serikat Guru Indonesia kami mengecam tidak pemerintah yang terus berjalan gitu ya, memutuskan untuk MBG ini tidak dimoratorium atau dihentikan sementara, tapi justru berjalan terus karena sebenarnya FSGI dari data-data kami sudah membuat rilis juga ya, dan dalam proses bersurat ya kepada Presiden dan BGN untuk memoratorium atau menghentikan sementara dengan evaluasi total dan meminta pemerintah untuk mau mendengarkan masukan dari warga ya atau dari warga negara Republik Indonesia karena kita semua ini kan peduli sama anak gitu ya, kita semua peduli pada anak bangsa. Pertama, kami FSGI bukan menolak MBG, tetapi bahwa pada pelaksanaannya ini punya masalah. Mungkin secara konsep, secara pemikiran kita soal MBG, pengen kasih makanan bergizi gratis, secara gratis ya, tujuannya baik. Tapi ketika tahap pelaksanaannya keliru, yaitu hal yang berbeda. Nah, lalu ini yang harusnya kan dievaluasi dong. Kalau pelaksanaannya bermasalah. Nah, tapi ketika berpikir jalan terus tanpa evaluasi dan hanya bilang, oh ya kami tampung, oh ya kami istilahnya tuh kami dengarkan, tapi dilaksanain enggak? Ya masukan itu sebenarnya dibaca atau enggak? Ada tim enggak sih untuk melakukan pengkajian? Nah, ini yang kami FSGI mengecam karena kami peduli sama nasib atau keselamatan para anak-anak kita nih, para peserta didik. Yang kedua ini kan ada sebagian masyarakat yang ada sebagian yang bilang beberapa kan ahli gizi ya, guru atau kepala sekolah dulu mencicipi lo, guru mah kepala sekolah juga manusia gitu loh. Ya, nah lalu jangan juga mereka dikorbankan. Lalu ada juga yang bilang bahwa ya ini cukup dicium, diinikan, kalau nggak usah dibagikan, kan nggak sesederhana itu gitu ya. Kalau pun tidak dibagikan, dikembalikan setiap datang, kan menurut saya itu adalah mubazir dan kalau pakai dana APBN, sesuatu yang mubazir berarti temuan. Itu kategori merugikan uang negara. Nah itu yang kita penting, gak keracunan aja, banyak anak gak nyentuh MBG loh. Oh maksudnya yang mungkin gak biasa makan yang itu, yang betul, terus gak mau makan. Gak mau makan ya. Lalu itu ketumpuk. Beberapa sekolah terpaksa memisahkan antara nasi dengan nasi, ayam dengan ayam, membagikan juga keluar ke para penjual yang barangkali juga belum makan. Nah, terus juga guru-guru yang mau bawa, lama-lama kan bosen juga ya, bawa nasi, bawa ayam, bawa itu kan itu sayurannya juga nggak tahan lama kalau dibawa pulang. Nah, ini yang kemudian berapa kalau dihitung ya, berapa ton nasi kalau kita bicara se-Indonesia, iya, berapa kemudian ekor ayam nih kalau misalnya yang nggak kemakan buah. Nah anak TK kok dikasih salak, kan anak TK salak aja mukanya membahayakan dia. Nah anak TK itu nggak tepat, jadi gimana cara menyajikan pun untuk anak pada jenjang PAUD pun punya masalah gitu. Jenis makanannya juga harus ditentukan dengan benar. Sekarang anak PAUD dikasih tahu kukus, kira-kira mau apa enggak? Ya pasti enggak gitu loh. Jadi kalau anak PAUD itu kan namanya anak-anak yang tentu saja dia pola makannya dan lain-lain mungkin ya beda. Kita juga pernah kecil kan, kita pernah jadi anak-anak, pasti kita lebih tahu dong. Kan anak-anak nggak pernah jadi kita, nggak pernah jadi guru, nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi tim MBG nih ya gitu. Jadi kita coba lihat pada situasi anak. Di PAUD aja sangat membahayakan gitu ketika anak dikasih salak, belum lagi makanan-makanan yang tidak tersentuh. Akhirnya guru-gurunya memutuskan anaknya bawa kotak makanan lalu dibawa pulang. Dibawa pulang tuh kan belum tentu dimakan juga, bisa juga dibuang. Jadi maksud saya ini penting banget jadi sebuah catatan menurut saya, mubazir keuangan negara ini berhambur-hambur sementara kebutuhan pendidikan kita banyak banget. Tidak sekedar sekolah rusak, tapi juga kesejahteraan guru, tapi juga hal lain, pelatihan-pelatihan guru, juga hal-hal lain yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan para guru. Saya pikir sih itu ya. Jadi catatan saya nih, mari coba lihat berapa kerugian negara setiap hari. Ini belum 1,2 triliun sehari ya.
Kalau tahun depan anggarannya mengambil anggaran pendidikan yang 700 triliun lebih. Katanya 20% anggaran pendidikan nasional akan dipotong ya buat MBG. Bukan 20%, bahkan 44% jadinya. Ya? Oh. Sekarang aja kita udah kurang, apalagi dipotong untuk makan doang nih ya MBG gitu. Menurut saya akhirnya nggak gratis juga, tapi mengorbankan banyak kepentingan pendidikan gitu. Jadi bagi kami yang organisasi profesi guru, tentu kami peduli gitu dengan ini gitu, karena kita ngerasain kekurangannya apa gitu. Kami butuh apa, anak-anak kami butuh apa gitu, tapi kemudian malah dikasih makan gitu. Nah, apakah itu kebutuhan pendidikan kita? Apa itu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Lalu mari tengok Konstitusi Republik Indonesia gitu. Nggak ada perintah suruh kasih makan, tapi yang ada adalah tujuan negara. Menjadi catatan saya misalnya terkait dengan kasus yang kita omongin ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tapi tidak ada satupun mengasih makan kan, tapi yang ada adalah pasal 32 memberikan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Berarti orang tuanya kasih pekerjaan, negara buka lowongan pekerjaan yang banyak, bangun betul-betul infrastruktur untuk memang menimbulkan misalnya kalaupun orang usaha itu lebih mudah dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya dibuka. Kalau orang tuanya bekerja dan punya penghasilan tetap, punya penghasilan yang baik, dia bisa kasih makan anak-anaknya gitu. Nah, betul. Sementara pendidikan kita emang dibutuhkan makan atau pendidikan gratis. Kalau menurut saya pendidikan gratis. Kalau kita bicara 350 T di 2026 atau 1,2 triliun hanya untuk makan, sebenarnya 1,2 triliun atau 350 T dalam setahun itu bisa menggratiskan pendidikan, hitungan kami FSGI ya. Mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi gratis. Nah, itu mungkin yang dibutuhkan rakyat Indonesia dibanding makan gratis gitu. Yang belum tentu tepat sasaran. Belum tentu tepat sasaran, ditambah lagi keracunan. Setelah ada banyak kasus anak-anak itu ternyata nggak punya BPJS, tidak bisa harus bayar, yang bayar harus orang tua, sementara mereka keracunan dari program yang digelar oleh pemerintah. Harusnya itu semua biaya rumah sakit harus tanggung pemerintah dong. Nah, selama ini kan ternyata enggak. Kalau dalam beberapa kasus yang setidaknya yang kami dapat ya Pak di FSGI itu menunjukkan bahwa pemerintah ada yang tidak menanggung biaya. Selama ini pemerintah daerah akhirnya ikut nanggung, tapi kan ada pemerintah daerah juga nggak punya uang ya. Artinya akhirnya saking apalagi banyak kasusnya gitu. Nah, akhirnya harus orang tua harus bayar. Nah, ini yang menurut saya penting betul, emang ini dievaluasi tadi. Karena sebenarnya ketika terjadi kasus keracunan, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kesembuhan anak-anak, melindungi anak-anak, ini penting. Dan satu lagi, ahli gizi yang dibayar lewat MBG ini di mana mereka posisinya? Kok bisa pembagian makanan tak sesuai gizi? Misalnya tadi PAUD dikasih salak, dikasih tahu kukus tanpa rasa gitu ya. Ini hal-hal yang menurut saya penting banget dihentikan dulu. Ayo dievaluasi. Maksudnya Ibu tidak dihentikan total, tapi evaluasi dulu baru jalankan lagi. Silakan jalankan, nanti baru ketemu caranya kan. Formula yang tepat ya. Betul kan. Ini masalahnya di pelaksanaan, bukan di pikiran, dalam arti MBG itu niatnya baik, oke, gitu. Tapi pelaksanaannya gimana? Kalau pelaksanaannya justru menimbulkan ketidakbaikan bagi keselamatan anak-anak dan guru, untuk apa? Kan berarti harus dievaluasi, dihentiin dulu. Nah, gitu, itu yang menurut saya penting gitu loh MBG ini. Nah, memang MBG ini juga dibilang akan menghidupkan ekonomi rakyat, kan buktinya juga enggak gitu sampai hari ini. Nah, tentang jumlah korban keracunan ini, kan menurut data BGN itu ada 6.517. Nah, apakah penemuan FSGI ini sama nggak? Mungkin barangkali lebih tinggi atau sama? Atau ada lakukan penelitian nggak? Sebenarnya gini, waktu pemerintah mengeluarkan angka 5.000-an, kami tuh sebenarnya waktu itu udah angkanya 6.000-an. Oh, gitu. Kami itu pertama melalui media. Kan di media tuh selalu ada berita ya. Itu tuh begitu ada berita media, letaknya di mana, FSG itu punya tim kajian, Pak. Jadi kami akan menghitung, misalnya gini, di sekolah ini, kecamatan ini, kabupaten ini terjadi berapa dengan korban masuk rumah sakit, yang dirawat berapa, yang boleh pulang pada hari yang sama tuh berapa. Itu kemudian kita hitung yang rawat berapa, itu berapa, tapi semuanya jadi korban kan, jadi maksudnya digabung gitu. Nah, lalu banyak sekali kan ini sudah merahasiakan. Jadi nggak boleh kalau ada keracunan diberitakan dan dilaporin. Kan itu banyak kasus. Itu kehitung oleh kami karena di sekolah di mana teman-teman FSG ngajar. Enggak dong, enggak ke publik gitu. Tapi makanya, kan kami bisa
tahu buktinya jadi gitu. kira-kira ada perbedaannya seberapa besar? Perbedaan. Jadi waktu angka pemerintah masih 5.000 sekian, kami udah 6.000 mendekati 7.000. Kalau sekarang kita belum ngitung lagi ya. Rencananya kita memang akan merapatkan ini di hari Minggu terkait dengan rilis kami. Memang kami bikin Google Form tapi untuk seluruh guru gitu, untuk ngisi kasus-kasus yang kemudian terjadi. Nanti sambil menyebutkan jumlah korban memang dan berapa kali keracunan terjadi. Perlu diketahui ini Pak, keracunan tuh bisa terjadi beberapa kali di satu sekolah. Gitu. Dan itu bisa yang terberitakan satu. Misalnya ini udah berapa kali? Misalnya ada kasus yang sama sekali nggak diberitakan, padahal 79 anak masuk rumah sakit misalnya. Nah itu juga terjadi. Nah lalu ketika kemudian itu yang masuk rumah sakit, yang pulang tuh banyak gitu. Ya maksudnya udah mual-mual, udah ini diinfus, tapi terus pulang malamnya. Itu juga banyak gitu. Nah ini bisa silent tuh, nggak ada gitu. Nah menurut saya ini juga bentuk yang harus dievaluasi, terbuka aja. Dan masyarakat memang harusnya membuka kanal pengaduan, tapi ini masyarakat sipil bikin ya. Artinya jika terjadi, sana. Nah, ada satu tempat ternyata tuh dia tidak melaporkan, tapi ketahuan dari masyarakat tuh ketika ambulan bolak-balik. Jadi di sekolah itu ambulan bolak-balik, orang jadi bertanya nih, kan ambulannya nguing ya. Jadi mengundang perhatian. Kalau sekali is okay, 2 kali is okay. Loh, pas itu kok ke tempat yang sama bolak-balik. Berarti banyak sekali nih. Berarti banyak sekali dong korban. Walaupun nggak diberitakan berapa, masyarakat sekitar juga nggak tahu. Tapi kan masyarakat jadi tahu nih, di videoin era sekarang. Iya, langsung aja videoin masuk sosmed. Nah iya, nggak ada di berita, ada di masyarakat, di medsos. Belum lagi katanya yang ada surat pernyataan dari guru atau orang tua murid, tidak boleh menuntut, tidak boleh begini begitu kalau keracunan segala macam, itu gimana? Kebetulan di jaringan kita FSCI nggak ada. Itu kalau nggak salah di beberapa wilayah di Jawa Tengah ya. Di kami ini nggak ada. Tapi kita kan pembaca berita juga gitu ya, dan mengamati juga nih ya perkembangan terakhir. Nah memang di tempat-tempat kami nggak ada nih. Jadi artinya memang itu tidak semua. Tidak semua. Nah, tapi kan ada. Ada terjadi. Nah tapi kalau soal nggak boleh memberitakan, ada di wilayah di jaringannya teman-teman kami ada. Tidak boleh melaporkan, memberitakan, termasuk ke medsos jika terjadi keracunan. Tidak boleh menuntut lagi barangkali ya? Ya, itulah memang tidak jelas sih siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kasus keracunan. Nah kan sekarang tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tapi semestinya menurut Ibu siapa yang harus bertanggung jawab untuk hal ini? Pertama tentu saja pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini penyelenggarakan pemerintah pusat nih ya. Dalam hal ini pemerintah pusat turun di BGN dong. Ya kan, BGN kemudian kan ini ada pemerintah daerah juga nih. Nah menurut saya pemerintah daerah kan juga harusnya mengawasi dong. Nah harusnya juga ada deal di antara mereka, jika terjadi ini siapa yang nanggung. Misalnya pemerintah daerah menanggung seberapa persen, pemerintah pusat nggak pernah ada pembicaraan itu kan. Masalah biaya. Nah, tapi jika terjadi misalnya. Nah, tapi soal ini kan nggak pernah jelas. Kemudian ini saya sampai gini ya dengan teman-teman tuh kayak kejar-kejaran karena tiap hari itu terjadi hal baru di BGN. Misalnya gini, tiba-tiba guru dapat intensif setelah kami bilang guru menjadi punya beban terhadap ini. Ngitung rantang, FSGI bilang itu kalau tempat makan itu penyok aja disuruh ganti loh, 80.000. Nah ini hal-hal yang kemudian tidak terungkap juga kan ke publik. Jadi satu mampan itu dengan tutupnya 80.000 anggarannya? Jadi kalau hilang kita suruh ganti 80. Kalau penyok misalnya ternyata juga disuruh ganti. Nah tapi ketika kita lihat di internet berapa harga ompreng, kan disebutnya ompreng ya. Ketika dilihat berapa harganya 40.000 doang, tapi kita suruh ganti 80.000. Tergantung kualitas dan ketebalan. Bervariasi 40 sampai 50.000. Makanya, 60.000. tapi dari yang kita lihat itu, teman-teman lihat yang rusak, yang hilang itu membandingkan itu sebenarnya tipe yang 40.000. Nah tapi kemudian ini pun di sekolah kita bingung siapa yang harus ngeluarin uangnya. Dana bos nggak bisa dong, dana dari mana, anak-anak juga nggak bisa dong. Nah ini siapa yang mengganti pun nggak jelas loh. Jangankan soal masuk rumah sakit, ompreng hilang aja nggak tahu kita siapa yang harus ganti gitu loh. Nah serumit atau menurut kami itu sesemerawut itu gitu loh. Nah ini masalahnya berarti yang harusnya tepatnya seperti apa kalau menurut Ibu pelaksanaan Jadi MBG makanya ini? Kenapa kita minta di moratorium agar ada evaluasi total. Pertama ya, dana si BGN ini kepalanya selalu bilang kekurangan uang, tapi hingga September yang baru diserap tuh 22% anggarannya. Dari 71 T. Dari 71 T.
Kenapa selalu ribut uang? Buktinya uangnya gak keserap hingga mau akhir tahun. Itu satu ya, soal anggaran. Berarti ada masalah dong. Kemudian yang kedua, ketika di dalam aturannya mereka yang harusnya bagiin itu SPPG loh, dapur. Sebenarnya. Yang tugas membagikan ke anak-anak, ngumpulin apa itu bukan tugas saya guru. Ketika kami membuat rilis tentang itu, nggak lama guru dikasih intensif kan, 100.000 itu. Bukan itu sebenarnya problemnya gitu. Jadi kan mereka bikin SOP nih, SOP-nya ya dilaksanain aja gitu. Terus yang ketiga, jadi kalaupun nanti mereka yang lakuin, kalau hilang, kalau penyok kan urusan mereka, bukan urusan kami yang di sekolah kan gitu. Nah lalu yang ketiga dari problem pada distribusi dan soal menu. Karena akhirnya menu yang dibilang bergizi ya nggak bergizi juga gitu, ditambah lagi berbelatung. Kami baru dapat tuh informasi dari jaringan kita. Itu sayur sawi, uletnya tuh ulet segede jari kita. Kayak belum dimasak kali ya, atau gimana? Makanya, itu kan masih padahal ya. Kalau ulatnya sudah segede itu mau berapa lama hidupnya? Makanya ini kayaknya ulat yang kayak di tanaman itu loh, yang kalau itu nimbulin gatel itu loh Pak. Oh itu ulat bulu dong? Itu gede, warnanya hijau ya. Jadi kira-kira ini hampir sejari kita ini. Itu. Dan itu tuh ulatnya begini, terus anaknya moto gitu ya, gurunya kemudian. Guru juga moto, kemudian kita dapat ini gitu. Nah, bayangkan itu sayur sawi. Akhirnya kami memutuskan apa di dalam di sekolah itu ya, diceritakan lah. Akhirnya diputuskan untuk tidak memakan sayurannya, karena kan memang ada di satu piring ini, misalnya di ompreng ini, kan tapi masaknya itu kan satu kuali gitu. Semuanya. Jadi tidak memakan sayurnya gitu. Tapi banyak anak-anak kemudian memilih untuk tidak menyentuh akhirnya kecuali buahnya. Nah, maksud kami adalah ini kan bentuk-bentuk yang sebenarnya kerugian negara, mubazir gitu ya. Hal-hal kayak gini. Terus siapa yang bertanggung jawab? Nah, lalu satu lagi ya yang menurut saya gini. Ini kan mengakibatkan keracunan massal, bahkan anak sampai dirawat, rasa sakit anak kejang-kejang, bahkan sampai muntah-muntah muntah darah, gitu, buang air besarnya, buang air besarnya dengan darah, berarti kan ada luka di dalam. Nah, menurut saya itu udah bisa dipidana. Itu pertama. Yang mau dipidana ini siapa? Dapurnya apa siapanya nih? Atau bagiannya nih? Kalau kan nggak jelas kalau dalam SOP, tapi pertama tentu si dapur bisa dilakukan itu. Yang kedua adalah kompensasi segala bentuk kerugian yang diderita oleh para korban. Jadi mereka misalnya dirawat, dibayar juga oleh uang negara, tapi kompensasinya adalah sebenarnya mereka sakit, mereka merasa itu orang tua bolak-balik dan lain-lain, hitung aja sebagai bentuk kerugian. Nah, di situ kompensasinya harusnya diminta gitu. Ini agar apa? Kita semua jadi mengawasi, kita semua juga jadi menekan untuk pemerintah bersih, dapurnya bersih dan lain-lain. Kenapa bisa dipidana? Saya tidak melihat niat untuk mempidana hingga hari ini kan. Padahal bisa loh kalau mau. Artinya korban dong yang harus melaporkan kepada polisi untuk mempidanakan dapur. Ibu bilang dapurnya yang bertanggung jawabnya. Ya, seharusnya. Pertama tentu dapur kan cara masak. Si dapur akan ada ahli gizinya, pengawas dapurnya, akan semua kena dong gitu. Artinya ini kan dilakukan bersama-sama gitu. Itu yang penting. Jadi kan sampelnya udah diambil kesehatan kan, dinas kesehatan, udah diperiksa mengandung apa, mereka ya, jadi saksi dong. Salmonella lah segala macam katanya. Mereka jadi saksi gitu. Jangan bebankan juga ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan juga nggak punya kompensasi untuk bayar tuh kalau terjadi. Dapur lah kan mereka juga dapat keuntungan. Nah, tapi menurut saya kembali dari kasus-kasus ini kelihatannya ada masalah dengan MBG. Karena MBG itu tersentralistik saya lihat. Bentuk tersentralistik ini pun uangnya jadi tersentralistik juga, nggak kemana-mana itu. Maka isu anggota DPRD, DPR RI, kemudian para pejabat gitu yang kemudian mereka punya dapur-dapur karena mereka punya uang. Nah, punya uang itu keuntungan sehari aja kalau kita merilis Tempo itu 120 juta per bulan. Untuk sekian persen? Satu dapur, 3.000-an satu dapur lah. Per bulan itu bersih kira-kira 120 juta. Kalau dan satu pemilik itu bisa punya 4 dapur sampai 10 dapur. Ya, berarti kalau satu tahun bisa 1 M340. Bisa 1 M340 ya kalau 120 juta. Jadi kalau dia misalnya mengeluarkan modal 7 sampai 10 M dalam waktu berapa bulan juga balik itu gitu. Nah, ini kan tapi tidak ke rakyat kan?
Nah makanya saya setuju tuh dengan ahli gizi yang memprotes kenapa anak dikasih burger, dikasih nugget, itu kan ultra proses. Iya, itu makanan proses. Itu sangat tidak bergizi dan sangat membahayakan tumbuh kembang anak-anak kita. Nah yang harusnya dilakukan kan misalnya makanan-makanan lokal. Kita ini Nusantara punya ribuan resep loh makanan. Lalu Nusantara ini berlimpah, kita negara kepulauan juga, yang ikannya banyak banget. Nah sekarang wilayah Indonesia Timur kayak Maluku yang dikelilingi oleh laut gitu ya, atau wilayah-wilayah yang kayak di Aceh itu juga lautnya banyak. Kenapa kemudian tidak pakai makanan lokal ikan? Terus misalnya yang di pegunungan, kenapa sih nggak pakai makanan-makanan pegunungan ya peternaknya? Ya siapanya itu misalnya ayam yang bertelur, petelur, kemudian peternak daging, peternak ayam. Ini kan yang seharusnya dihidupkan ya menurut saya. Tapi saya ini lebih ngelihat adalah gini ya, banyak pondok pesantren atau sekolah-sekolah berasrama, mereka makan dan nggak pernah ada kasus keracunan. Dan selalu kalau makan tuh hangat ya karena itu diserahkan pada dapur sekolah. Dapur sekolah. Ya, kemudian si dapur atau kantin ini akan mengelola makanan itu sampai siap saji. Misalnya pagi mereka belanja tuh, setelah subuh. Habis belanja dimasak. Begitu jam 12 hangat terhidang. Anak-anak makan. Nah, enggak, pertama fresh makanannya, yang kedua lokal loh. Belinya di pasar tradisional, ya kan? Menghidupkan ekonomi rakyat. Betul. Dan telur-telur itu pondok-pondok pesantren itu pada pesan telur loh dari yang mereka lokal, paling dekat dengan mereka, harganya bersaing gitu ya. Terus ayam, daging itu mereka pesan loh, dalam arti menghidupkan lokalnya. Nah kalau memang kayak begitu kan bagus secara ekonomi, tapi yang terjadi sentral. Saya nggak percaya makanan-makanan itu dibeli di peternak lokal gitu ya, atau petani-petani sayur lokal, enggak. Karena kalau dapurnya besar pasti dia belinya grosiran. Betul. Dan itu pasti pabrik, mereka yang bermodal besar. Jadi ini uang muternya ke lingkungan yang mana? Ke bawah. Jadi berarti ekonomi kerakyatannya nggak kena tuh. Enggak. Padahal ingatnya kalau dalam pidatonya Pak Prabowo akan menghidupkan ekonomi lokal. Kalau mau menghidupkan, Pak Prabowo minta BGN evaluasi dan jadikan itu ekonomi lokal ini hidup. Karena BGN kalau mau sambil mengevaluasi emang yang kota-kota ini butuh nggak sih? Ya, kalau belum butuh mendingan nggak usah dulu. Nggak usah. Berikan ke yang butuh aja. Jadi nggak perlu beranggaran lebih dari 300 T menurut saya. Karena ini juga anggaran besar itu kan banyak yang juga isinya terbuang di biaya distribusi aja nggak usah 3.000 per porsi ya. Iya. Dan kalau itu berada di kantin sekolah, misalnya nggak perlu distribusi hilang. Nah, tinggal tambahkan menu yang lebih baik untuk anak-anak. Misalnya ayam dan telur ada gitu kan, atau menu daging yang mungkin lebih mahal gitu. Tapi kebeli gitu. Dan nggak perlu juga kan ngebayar ahli gizi, membayar itu sekolah udah tahu gitu. Tinggal kasih panduan. Dan juga sebenarnya ya kalau misalnya melihat dari harga porsi kan sekarang biayanya 15.000 nih anggaran totalnya. $1 lah. Ya 15.000. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang di pasaran aja nasi Padang yang umum itu juga 15.000 itu bisa udah ada dalamnya sayurnya, udah ada ayamnya atau apakah rendang, apakah ikan itu udah ada lengkap lauknya. Walaupun satu lauk ya, tapi tetap ada sayur. Iya, dan itu kan artinya sudah di pedagang nasi Padang aja kualitasnya bisa begitu harganya. Iya, nasinya enak, hangat gitu ya. Ya menurut saya memang harus evaluasi terkait itu. Emang satu potong loh gitu. Iya, kalau misalnya telur sama perkedel misalnya kan bosannya dia bari ayam atau maka bisa telur dengan perkedel. Telur juga bisa dimacem-macemin, bisa model kalau di nasi Padang di rumah makan Padang kan ada ya telur dadarnya yang oke itu gitu ya. Artinya bisa dengan beragam ya. Nah, ada kan misalnya menu MBG ditunjukkan itu semuanya goreng gitu. Kan ini nggak bagus juga dong untuk anak-anak gitu. Nah, bayangkan ya anak-anak mengkonsumsi itu tiap hari gitu. Ditambah tadi ya soal gula. Misalnya minuman kotaknya ternyata gulanya tinggi dan lain-lain. Ini kan harusnya diperhatikan oleh ahli gizi. Kemana sih ahli gizi yang dibayar ini? Nah, ini yang menurut kami kenapa penting. Jadi problem MBG ini begitu banyak yang harusnya itu betul-betul evaluasinya total. Hentikan dulu dan serap masukan masyarakat tapi laksanain gitu. Nah menurut saya lebih nggak repot kan ngurusin ketika diserahkan kepada sekolah, kantin sekolah atau komite sekolah atau masyarakat di sekitar sekolah kan warung-warung di sekitar sekolah bisa dioptimalkan juga. Dan malah mereka menghidupkan ekonomi. Ya ini yang harusnya memang
kita dukung gitu ya kan kalau itu terjadi. Tapi memang menurut saya seperti niatnya adalah di daerah-daerah 3T dan daerah miskin, kenapa nggak fokus ke sana dulu sambil belajar yang mungkin bisa dikembangkan berikutnya gitu. Nggak ada masalah kok ngasih makan anak bangsa sesuatu yang kita dukung, tapi ketika itu akhirnya menjadi lahan potensi korupsi, potensi kerugian negara yang besar karena mubazir, kemudian juga tidak menghidupkan ekonomi lokal, ternyata kan ini hal yang tidak sesuai dengan cita-cita Pak Presiden di awal. Iya. Dan juga memang ini biaya tadi itu jadi banyak kosnya daripada bahan makanannya. Betul. Dengan distribusinya, belum lagi gaji lagi dari mungkin orang yang terlibat dalam MBG ini ditambah semua. Katanya guru nanti dapat ngambil dari mana? Iya, Jangan ngambil dari situ lagi. Terus apalagi belum lagi dalam tanda kutip yang punya dapur ini kan sub lagi ke orang. Ataupun yang mendapatkan dapur ini ngambil fee lagi misalnya. Bisa jadi begitu ya, artinya bertingkat ya. Bertingkat, jadi udah dipotong-potong, akhirnya makanannya ini bahannya berapa ini buat satu porsi makanan satu omprengan itu? Iya, saya tuh dapat sih beberapa foto ya, misalnya makanan itu minim banget gitu, maksudnya apa gizinya apa nih makanan? Apa bener nggak, saya pernah lihat di sosmed, itu yang di Papua malah makanannya itu kecil-kecil banget tuh isinya, bener nggak tuh? Ada beneran itu beneran. Misalnya sayur buncis gitu, buncisnya cuma 5 potong gitu kan, buncis segini kan ya. murah-murah sayur buncis. Iya kan, padahal kalau di daerah pegunungan yang sayurannya banyak, buahnya berlimpah, itu kan bisa dapat yang bagus gitu. Kenapa? Ya tadi karena modelnya tersentral. Jadi sentralistik ini hentikan agar MBG ini juga didukung kita ya. Kalau masyarakat dilibatkan, kita semua pasti jaga deh. Ini anak kita jangan sampai ini, kita akan jaga bareng-bareng. Nah nanti yang bertanggung jawab kan kita semua juga gitu. Kalau ini sentralistik berarti tanggung jawabnya juga sentral dong. Iya, sampai kan yang masalah keracunan ini kan Pak Prof Mahfud MD kan 2 cucunya juga ikut keracunan nih. Bahkan beliau sekarang minta evaluasi. Artinya kan berarti orang mampu ya kalau dari Pak Mahfud gitu ya. Untuk apa terima MBG ya misalnya? Ya menurut saya gitu, itu kan akhirnya berkeracunan gitu ya. Terus kan ada orang tua murid sekolah yang mahal, dia swasta, dia juga bingung kenapa sekolahnya dapat gitu ya. Dan kalimatnya kan coba diberikan aja sama yang membutuhkan ya. Menurut saya bener lah. Itu jangan tersinggung dengan masukan itu gitu. Ya tapi jangan sampai nanti timbul korban dulu, baru ini evaluasi lagi. Ini sebenarnya udah timbul korban ya? Ada nggak korban meninggal? Kecuali mati. Nggak, maksudnya dari FSGI ini sudah melakukan penelitian, ada nggak sampai korban meninggal sebenarnya yang mungkin barangkali tidak kan di media? Ada ya anak perempuan yang kebetulan dia sakit paru, tapi dia sempat mengkonsumsi MBG dan sempat muntah-muntah. Tapi katanya sih 6 hari kemudian gitu ya dia meninggal. Kalau tidak salah dari berita, saya tidak tahu persis tuh. Tapi ini dalam proses penyidikan. Tapi dinas kesehatan menyatakan bahwa anak ini meninggal karena paru, bukan karena MBG gitu ya. Saya nggak tahu ya seperti apa, tetapi sebenarnya lama-lama akan ada kan yang meninggal. Dan kan juga kita nggak tahu anak tuh kekuatan tubuhnya anak masing-masing. Tapi kalau saya lihat di sosmed itu sampai sesak begitu itu sebenarnya kritis loh itu. Betul. Itu kalau terlambat ditangani, iya terlambat ditangani bisa meninggal juga. Masa mau nunggu korban meninggal? Iya. Jadi menurut saya ini kan anak-anak ya, kita ngelindungin berdasarkan komponen hak anak ya kan. Kemudian juga kita punya undang-undang perlindungan anak ya, ini kan penting banget nih. Kita ini juga nanti lama-lama jadi bentuk kekerasan nih ya. Artinya kan ada pemaksaan, misalnya ini makan gitu ya, coba kalau nanti mubazir, kalau gitu guru anaknya disuruh dipaksa untuk makan, kan kita nggak bisa ngelakuin itu. Nggak bisa, apalagi memang nggak suka gitu, gimana gak juga. Bisa. Iya, jadi kalau anak nggak mau, ya udah. Habis dibuka nggak setuju, ya udah nggak disentuh, kita nggak bisa marah sebagai guru atau ayo nak makan, coba dicicipin, nggak bisa gitu. Tapi buahnya nggak mau kamu ambil, nggak, ya udah, kan nggak ada yang bisa maksa gitu. Nah jadi kami yang guru-guru nih banyak nih di jaringan saya yang tiap hari MBG-nya itu lebih dan tidak dimakan sama sekali, mubazir. Tapi yang tadi tentang kembali ke ulat tadi ya, kan ulat tadi kalau dimasak yang di sayur itu sudah mati, berarti kan ulatnya tidak, sebenarnya ini cucinya kurang bersih, ada ulatnya nempel. Nah tapi pertanyaan saya yang saya agak bingung, kok ada sih ulat yang lumayan gede di ayam kayak apa gitu, yang udah digoreng, berarti ini ulatnya berapa lama baru bisa timbul ulat segede ini? Kalau masaknya tadi malam, nggak mungkin ulat tuh bisa segede itu. Betul. Ini gimana ceritanya? Sebenarnya kan proses masak tuh disuruhnya pagi ya.
jam 2 pagi kalau nggak salah dalam SOP-nya ya, 2 atau 3 pagi. Tapi mungkin karena ngantuk tuh mereka milih masak pukul 21. Nggak, misalnya saya anggap lah Bu ya, mohon maaf kalau pikiran awam saya, masakan ayam gorengnya mau 2 hari yang lalu saja pun, apakah nggak bisa keluar belatung segede itu? Berapa lama itu baru keluar belatung gitu? Menurut saya bukan proses masaknya, tapi memang bahan bakunya udah buruk. Jadi bisa jadi si ayam ini sudah busuk. Jadi waktu belum dimasak. Nah, tapi kalau digoreng kan mati harusnya. Sebenarnya bisa jadi kalau udah digoreng mati, tapi misalnya kelamaan dibiarkan dalam suhu ruangan, bukan suhu kulkas ya, kan bisa muncul belatung baru. Ya, tapi kalau emang mau mencapai segede misalnya 1-2 cm, belatungnya kita lihat kan gede-gede juga itu, lumayan menurut saya itu sampai 2 cm barangkali ada. Iya, tapi kalau ya saya bukan ahli gizi ya, tapi menurut saya makanan berbelatung itu pasti berawal dari busuk ya kalau menurut saya. Pasti berbelatung. Jadi ketika busuk diproses pun tetap busuk, tetap baunya nggak hilang sebenarnya. Iya, anak-anak mana mau makan? Nggak mau. Begitu buka aja udah busuk aja belum tentu dimakan. Nah, ini kan ada pernyataan dari Presiden Prabowo bahwasanya dari 30 juta penerima manfaat MBG ini, artinya kalau yang jumlah keracunan 6.517 itu hanya 0,0017%. Ini kira-kira tanggapan Bu gimana ini? Kalau nyawa anak sih, dan anak yang jadi korban terus sakit, masuk rumah sakit, kejang-kejang, muntah-muntah gitu ya, kemudian sampai harus mereka juga BAB-nya keluar darah dan lain-lain, menurut saya itu sesuatu yang membahayakan anak-anak. Jadi kategorinya adalah di situ menurut saya anak-anak tuh terancam. Nah, anak-anak yang terancam atau membahayakan anak-anak menurut saya itu bentuk pelanggaran hak-hak anak, bentuk pelanggaran undang-undang undang-undang perlindungan anak. Yang kedua, jangan lihat nyawa anak-anak atau korban MBG pakai angka. Karena ini bukan statistik, anak-anaknya bukan statistik gitu. Artinya jadi masalah nyawa nih ya, bukan jumlah persentase ya. Betul, Presiden analisanya bukan kuantitatif, bukan kuanti angka, tapi harusnya analisanya kualitatif. Bahwa ini berarti ada problem begitu besar ketika keracunan hampir, kalau ngitung 2 minggu terakhir ini hampir tiap hari loh terjadi. Tiap hari dan di semua jenjang sampai PAUD. Nah, menurut saya ini bukan angka statistik. Jadi Kepala BGN pun nyebut dari 1 juta porsi yang keracunan cuma sekian ribu porsi. Nggak bisa begitu. Ya, jadi kita harus ngelihatnya ini ada masalah, jadi kualitatif. Ada problem mendasar dari penyajian makanan oleh makanan MBG oleh pihak BGN tentunya ya. Dapur-dapur ini saya anggap mewakili BGN. Nah, masalahnya juga belum ada sanksi pidananya ya. Nah, sebenarnya kalau pakai KUHP ada. Jadi ketika kita juga mengalami kerugian, kita bisa tuntut juga secara perdata kalau kita mau. Jadi misalnya dari 300 korban di situ, terus kita sendirian nuntut bisa kalau kita mau. Nggak harusnya mungkin korban-korban nila melakukan. Apalagi kalau bareng-bareng. Tapi kan mereka bisa jadi saksi, kan belum tentu semua orang mau ngelapor ke polisi. Lagi. Tapi saya dorong ada yang mau gitu agar nih orang tua tuh berhak, karena kan anak-anak ini nggak mungkin lapor polisi. Orang tuanya. Kan harus orang tua kalau di secara hukum kita. Jadi anak ini bisa mewakili orang tua atau beberapa orang tua dari beberapa sekolah atau beberapa daerah bergabung dengan satu tuntutan pun bisa menuntut ya negara. Tentunya ini kan BGN itu pemerintah negara, dia dibentuk oleh negara. Nah lalu baru ke bawah-bawah dapur ini kan misalnya tuntutan bersama se-Indonesia, berarti wilayahnya mana aja, dapurnya mana aja, masukin dalam surat tuntutan. Dan tuntutannya itu kalau perdata tentu kita bisa minta kompensasi. Kalau pidana kita minta supaya ini ya dihukum pidana dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Nah ini kalau tadi cerita BGN, kalau dari struktur organisasi BGN dari kepala hingga ke wakil dan sebagainya itu, apakah itu sudah mewakili kira-kira mereka punya profesionalisme? Kalau ngelihat petingginya yang kelompoknya banyak yang militer, boleh aja sih militer, tapi jangan didominasi, ini kan dominasi. Lalu perempuan juga cuma 1 gitu. Terus yang yang ngurusin makanan itu harusnya semua pihak, tapi menurut saya kan kalau di rumah-rumah domestik itu biasa ibu kan, perempuan. Ini perempuannya juga cuma 1. Kemudian tidak ada ahli gizi. Ya, menurut saya ini udah
dari struktur itu aja bagi saya udah problem. Nah, tetapi bahwa kalau kemudian kita memang mau nih mengevaluasi, termasuk petinggi-petingginya tadi kan. Nah, lalu kalau kemudian kita mau bicara pengadaan barang dan jasa misalnya kan udah diatur oleh pemerintah. Jadi bagaimana misalnya dapur-dapur ini diwajibkan pengadaan barang dan jasanya kalau dalam jumlah besar. Kalau jumlahnya cuma beberapa sekolah kan tidak perlu ada tender dan lain-lain. Nah, berarti di situ pengadaan barangnya kan bisa diperintah untuk merujuk petani lokal, peternak lokal. Kan jadi tidak perlu juga pakai tender-tenderan karena kan jumlahnya kecil di setiap misalnya dapur. Ketika dikelola oleh pihak-pihak sekolah misalnya atau masyarakat sekitar, komite, bisa kok Karang Taruna misalnya atau ibu-ibu PKK yang dekat dengan wilayah sekolah itu kan bisa. Nah, di sini tuh pengadaan barang dan jasa aja saya nggak tahu nih gimana di bagian. Menurut saya nggak ada prinsip itu. Padahal ada aturannya soal pengadaan barang dan jasa. Kan ini pakai anggaran negara ya. Itu ada aturannya kalau lebih dari sekian puluh juta maka harus ditenderin apa. Nah, saya ngelihat sih dari semua proses ini belum jelas. Kemudian yang kedua kalau kita pakai aturan-aturan umpamanya soal pengawasan KPK. Kan ini anggarannya gede banget gitu. Nah, KPK masuknya di mana nih? Inspektorat daerah masuknya di mana nih? Inspektorat dari Kementerian Pendidikan atau kementerian terkait ya, kesehatan dan sebagainya itu gimana nih? Gitu. Itu menurut saya hal yang seharusnya dipikirkan gitu. Pengaruh nggak konsentrasi guru yang tadinya mau buat ngajar, tapi kepecah buat ngurusin MBG ini, jadi kualitasnya berkurang. Bisa pengaruh? Ya pasti, karena gurunya yang harusnya jam istirahat jadi nggak istirahat. Yeah. Jadi sibuk ngitung omprengan. Sibuk ngumpulin, sibuk mengumpulkan sisa-sisa. Karena kan pas ngembaliin harus kosong ya. Kan jadi itu yang kemudian sisa-sisa antara nasi, ayam dipisah-pisahkan gitu ya, lauk-lauknya gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi pekerjaan tersendiri. Nah, tadi tentang pengadaan ini ya. Kalau BGN kan memang pengadaan tendernya itu mungkin ke titik SPPG-nya, dapurnya. Tapi SPPG-nya ke bawah kan nggak diatur. Nah, SPPG ke bawah dia akan beli itu memang udah haknya beliau mau beli kemana. Cuman ada satu lagi kalau nggak saya dengan aturan baru itu bahwa saya misalnya dari peternak lokal nanti atau petani-petani lokal yang menjual kepada dapur harus melewati Koperasi Merah Putih. Apakah benar seperti itu? Saya nggak tahu ya kalau itu, tapi menurut saya Koperasi Merah Putih kan juga programnya presiden kita nih ya. Nah, kemudian juga kita juga tahu kan beberapa Koperasi Merah Putih juga punya bermasalah gitu dalam penanganan. Nah, kalau kemudian harus, menurut saya kenapa pakai harus? Yang harus itu pakai aturan aja. Pengadaan barang dan jasa itu pakai apa? Itu kan ada jelas gitu. Berapa rupiah ini maka harus bagaimana dan lain-lain. Nah, kalau kemudian harus ke koperasi, boleh aja kalau emang benar pembagian hasilnya jelas, kemudian keuntungan petani dan lain-lain ini juga jelas gitu. Kalau enggak, kan lebih murah lagi, nggak banyak tangan. Ya, kalau maksudnya ini satu tangan nanti profitnya berkurang lagi ya? Iya, kalau memang langsung kepada petani lokal, langsung kepada peternak lokal, kan jelas jauh lebih murah. Dengan lebih murah, makan yang disajikan justru lebih, menurut saya gini, dimudahkan nggak apa-apa gitu. Toh ini kan level ke bawahnya ya, MBG-nya misalnya penenderannya oke, pakai prinsip misalnya barang jasa, bagaimana kemudian pertanggungjawaban dan lain-lain. Ke bawah kan tetap dengan pertanggungjawaban yang sama, karena ini kan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika di bawah kemudian ribet banget cuma untuk beli bahan, ya kan? Sekarang Koperasi Merah Putih itu emang tugasnya untuk MBG, kan enggak juga, kan dia harusnya meliputi yang lain dong. Nggak usah kemudian berharap juga MBG enak banget gitu ya. Kesannya tuh udah yang penting dapat nih tiap tahun, tinggal ngambil keuntungan misalnya dari peternak, dari apa pemasok petani, telur, dari petani. Ya petani yang berkurang dong keuntungannya. Jadi kalau menurut saya lebih baik lah sekolah diberi misalnya dapur-dapur ini diberi kebebasan sih untuk mencari yang lebih murah dan lebih berkualitas. Ya, jadi yang penting dia bisa bertanggung jawab gitu ya. Artinya sebenarnya kalau Koperasi Merah Putih ini mau menjadi penyalur ataupun sebagai mediator untuk kepada dapur, harusnya koperasi ini sendiri yang membentuk kelompok taninya ataupun pedagang-pedagangnya tadi. Sehingga artinya sub lah, ada sub di dalamnya. Artinya kalau petani dan pedagang-pedagang lainnya yang independen tidak masuk dalam koperasi, mereka berhak menjual langsung. Jadi menjadi persaingan harusnya, jadi harga jadi bagus harusnya seperti kan, dan menurut saya lebih hidup ya ekonomi. Kalau kemudian terjadi persaingan harga, ya nggak apa-apa dong sepanjang kan yang beli pasti pingin lebih murah dan lebih berkualitas, lebih seger, ya kan nggak perlu pakai perantara gitu. Menurut saya sih itu harusnya kalau dalam ekonomi kan nggak bisa juga dimonopoli. Artinya beri aja ke pasar, bebasin aja gitu, dan silakan pilih dapur-dapur ini, silakan pilih. Menurut saya sih seperti itu. Toh
kayak ponpes selama ini juga gitu. Dia akan cari pemasok yang masih bisa diutangin gitu ya misalnya, karena bayarnya harus per bulan, nunggu anak bayar SPP, kan nggak apa-apa. Artinya boleh aja itu MOU antara mereka dong, gitu kan. Kemudian artinya tiap hari yang penting ada yang dibutuhkan, nanti bayarnya tepat waktu bulan depan, kan itu biarin aja terserah. Dan lagi kalau satu unit ya, satu dapur sekolah aja pasti nggak gede-gede juga kan. Misalnya muridnya ada 500 sampai 1000, kan masaknya nggak terlalu sulit. Nah, ini kan juga udah ada tuntutan dari beberapa daerah ataupun mereka melakukan uji coba sendiri nih. Artinya kantin mereka, sekolah mereka yang menyediain makanannya untuk sebenarnya udah banyak sih contoh. Nah, sekolah-sekolah yang mampu. Bahkan di Jawa Barat kalau nggak salah kan usulan KDM bahwasanya uang 15.000 ini diserahkan kepada ibunya saja, orang tua dari murid saja. Itu memang bisa aja menjadi pilihan ya. Tapi kalau memang ingin, artinya orang tua kan lebih bisa mengelola, cuma itu nanti jeleknya adalah belum tentu dibeliin makanan bergizi untuk anaknya. Walaupun sebenarnya perintahnya harus, kalau udah tiap bulan dapat kan terserah juga mau dibeliin apa nih. Nah mungkin itu kelemahannya kalau dikasih itu, tapi kalau diserahkan kepada dapur sekolah, menurut saya jauh lebih punya manfaat. Jadi misalnya nggak cuma dapur sekolah ya, bisa komitenya yang ngurusin, bisa masyarakat lokal terdekat, bisa, betul, bisa juga misalnya ada apa ya, Karang Taruna yang juga mampu atau siapa, nggak apa-apa, yang penting mereka punya kemampuan tadi dan diawasi gitu. Nah karena kayak sekolah SD paling juga 300 kan. Jadi kalau nyediain cuma 300 kalau masing-masing kantin sediain memang udah terbiasa. Terbiasa, nggak apa-apa gitu. Dan belajar dari pondok-pondok pesantrennya juga selama ini masak dalam 3 kali sehari loh. Pagi, siang, malam. Nggak pernah ada keracunan. Karena gitu, langsung dimasak, segar. Dan mereka biasa tuh berlangganan di pasar lokal di situ kan tradisional, kemudian biasanya pakai bak terbuka gitu pas belanja. Nah atau dianterin, saya pernah datang ke beberapa pondok pesantren kan bisa diantarin. Iya, dan ternyata pondok pesantren ini beberapa berternak, jadi kayak ayam, dia telurnya itu aja, tapi kayak sayuran dan lain-lain mereka beli dari luar, beras beli dari luar. Nah menurut saya itu nggak apa-apa, bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal di situ pengawasan aja ya. Bu Retno, ini nggak berasa ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya di SRON. Nah ini kira-kira solusinya yang menurut Ibu yang paling efisien, formula apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau oleh BGN ini supaya tepat sasaran dan dapurnya ini nggak dikuasai oleh, dalam tanda petik, oleh kelompok-kelompok sentral aja? Ya, pertama BGN Badan Gizi Nasional ini menurut saya harus terbuka menerima kritik, masukan dari masyarakat. Yang kedua, menurut saya kita mari kembali kepada konstitusi nih Republik Indonesia, karena Konstitusi Republik Indonesia pasal 31 ayat 2 itu jelas menyebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah itu negara wajib membiayainya. Ada kata begitu, negara wajib membiayai. Nah, untuk itu ternyata selama ini tuh dasar dan menengah itu kan berarti SD dan SMP. Yang wajib itu kan 9 tahun itu dari Konstitusi Republik Indonesia. Ternyata selama ini kan yang gratis baru negeri, tapi swastanya enggak. Nah, lalu MK memberi keputusan supaya ini digratiskan semua. Karena MK tentu 9 hakim itu memberikan keputusan itu pasti dengan sudah penuh pertimbangan dan sesuai dengan aturan. Nah, ternyata kalau ngitung itu cuma 75 T loh. Tapi pemerintah selama ini selalu bilang nggak ada uangnya untuk menggratiskan dasar dan menengah. Padahal ternyata punya uangnya 335 T untuk makan gitu. Padahal yang belum tentu tepat sasaran. Belum tentu tepat sasaran seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Oleh karena itu pemerintah coba kembali ke Konstitusi Republik Indonesia juga, lihat pasal 31 ayat 2 bahwa Anda sebagai pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar dan menengah. Uangnya ada, kami FSG sudah menghitung. Kira-kira kalau menggratiskan swasta tentu pembiayaan swasta dengan negeri berbeda. Di mana swasta ini kan guru nggak digaji oleh pemerintah, tetapi harus digaji lewat anggaran itu. Maka bisa mendapatkan dana BOS 10 kali lipat dari yang sekarang didapat. SD misalnya 900.000 per tahun bisa menjadi 9 juta, SMP yang 1,1 itu bisa menjadi tinggal dikalikan 10 aja. Dengan demikian maka kita bisa menggratiskan negeri maupun swasta hanya butuh 75 T. Nah, 75 T itu katanya nggak ada buktinya
ada kan kalau kita mau. Iya. Jadi ini soal political will, bukan soal kita punya uang apa enggak. Ternyata kita punya. Bukan soal bisa nggak bisa. Ternyata ini adalah soal mau atau tidak mau pemerintah melakukan. Yang ketiga adalah kami menyepakati bahwa MBG itu program bagus, silahkan dilaksanakan, tapi jangan tersentralistik. Yang kedua, ini harus juga di KPK itu harus turun nih, karena ini uang gede banget yang tahun ini 71T. Nah untuk itu maka MBG ini sebaiknya ke yang memang penerima manfaat itu yang membutuhkan. Sebagaimana usulan awal adalah daerah 3T dan daerah-daerah yang miskin. Jadi fokuskan ke sana dengan anggaran yang digedein untuk makan mereka sehingga memenuhi persyaratan tadi. Lalu yang berikutnya dalam pelaksanaan, ini masalah MBG itu di pelaksanaan. Nah jadi silahkan untuk pelaksanaan tidak sentralistik, tapi pelaksanaannya betul-betul melibatkan ekonomi rakyat, melibatkan masyarakat sekitar, dan itu betul-betul terbuka kepada publik sehingga semua akan menjaga dan mendukung ini. Kelak kalau seluruh anak Indonesia kita punya uang dan memang mau digratiskan silakan. Tapi selama itu memberatkan ekonomi, ini kayak program ini ya, nafsu besar, tapi lama-lama tenaganya nggak ada, lama-lama lemas sendiri gitu. Dan ini keracunan setiap hari. Jangan pakai angka ngitungnya. Nasib dan anak-anak kita kasus keracunan itu murni adalah negara abai kalau bilang ini hanya angka. Jadi ini adalah tugas negara melindungi anak-anak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi untuk MBG mari kita hentikan dulu ya, moratorium dulu, hentikan sementara, total ubah. Dan kalau memang sekolah-sekolah menolak, terutama di wilayah-wilayah yang memang anaknya dari keluarga mampu, nggak usah kasih MBG. Dan MBG harusnya pemerintah juga memenuhi hak atas pendidikan. Karena kalau menurut kami FSGI, rakyat Indonesia itu lebih butuh pendidikan gratis daripada makan gratis. Tapi kalau makan gratis atau makan bergizi gratis yang mau diadakan nggak apa-apa. Tapi berikan pada yang tidak mampu atau anak-anak 3T dan wilayah-wilayah miskin agar mereka itu memang betul-betul dapat manfaat dari MBG, tapi juga anggaran-anggaran pendidikan tidak digerus seperti rencana tahun 2026 yang mencapai 44% mengambil dari anggaran pendidikan Indonesia. Dialihkan ke MBG ya. Betul, hanya untuk MBG, hanya untuk makan, padahal tidak ada perintah dalam Konstitusi Republik Indonesia soal ngasih makan. Mungkin itu ya catatan kami. Makasih Bu Retno Listiarti atas semua pencerahan dan penjelasannya untuk supaya MBG bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan guru-guru bisa lebih sejahtera. Terima kasih. Sama-sama. Sobat setia RSON, itulah tadi obrolan saya dengan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Ibu Retno Listiarti. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa menjadi pencerahan dan edukasi buat kita semuanya. Dan terutama tentang MBG, agar pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran dan juga bisa menghidupkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi rakyat. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di RSON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.